Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita pelajari mata pelajaran fikih MTS kelas 9 semester 1 bab 1, yaitu bab penyembelihan, kurban dan akikah. Pada pertemuan pertama ini kita pelajari tentang penyembelihan. Kompetensi dasar dan indikatornya seperti ini: menghayati nilai-nilai dari ketentuan menyembelih binatang. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi dari pengalaman menerapkan menyembelih binatang menurut syariat, menerapkan ketentuan penyembelihan binatang dan mempraktekkan penyembelihan binatang. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran ini yang diharapkan, yang pertama, mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah dalam kehidupan. Yang kedua, menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan, menampilkan sikap kasih sayang pada sesama makhluk Allah, baik sesama manusia, binatang maupun tumbuhan. Yang keempat, mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang. Yang kelima, mendeskripsikan tata cara menyembelih binatang. Yang keenam, menerapkan tata cara menyembelih binatang. Yang ketujuh, menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang. Dan kedelapan, mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang. Kita mulai penyembelihan. Pengertian penyembelihan: sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Maksudnya, binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarak akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah penyembelihan adalah memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dikonsumsi oleh umat manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai ketentuan syariat, kecuali ikan dan belalang. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani as-samaku wal jaradu, wa amad damani tohalu wal kabidu. Artinya, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai hewan dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah, yakni hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Darulqutni. Nomor 2, dasar hukum penyembelihan. Binatang yang halal bisa menjadi haram dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Adapun yang menjadi dasar hukum penyembelihan binatang adalah Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّضِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah,
yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dasar hukum yang kedua adalah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa'asinu qatlata, fa idza dabahtum fa'asinu dzabaha. Falyuhidda ahadukum safrataku falyarih dzabihatah. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, rukun menyembelih. Rukun menyembelih binatang sebagai berikut. A. Orang yang menyembelih. B. Hewan yang disembelih. C. Niat penyembelihan. D. Alat untuk menyembelih. 4. Syarat penyembelihan. Adapun syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yaitu berkaitan dengan A. Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih syaratnya adalah 1. Muslim atau ahli kitab. 2. Berakal sehat. 3. Mumayyiz. Kemudian binatang yang disembelih harus 1. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dalam istilah fikih disebut dengan halal lidzati dan halal lisababi. Kemudian berikutnya C. Niat penyembelihan. Ini syaratnya adalah niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai syariat Islam. Salah satunya dengan niat menyembelih karena Allah SWT dengan cara menyebut nama Allah saat melakukan penyembelihan binatang. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Al-Maidah ayat 3. Kemudian alat penyembelihan disyaratkan alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan untuk mengalirkan darah dan memutuskan urat leher binatang sampai tercabut nyawanya dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, atau kaca yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Alat penyembelihan yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan tulang dan kuku ataupun alat yang bahannya berasal dari keduanya, dari tulang dan kuku. Hal-hal yang disunatkan dalam menyembelih. A. Binatang dihadapkan ke arah kiblat. B. Menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. C. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. D. Memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar cepat mati. E. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. F. Membaca basmalah. G. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. H. Mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. 6. Hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan, diantaranya A. Menyembelih dengan alat yang tumpul.
B. Memukul ataupun menendang binatang waktu akan menyembelih. C. Menyembelih hingga lehernya terputus. D. Mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Kemudian yang ketujuh, cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang dalam keadaan maqdur alaih dapat disembelih bagian pangkal lehernya, dan ghairu maqdur alaih tidak dapat disembelih lehernya karena suatu hal, maka berbeda pelaksanaannya. A. Cara menyembelih hewan dalam keadaan maqdur alaih secara tradisional. Yang pertama, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. B. Peralatan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. C. Mengasah pisau penyembelihan tanpa sepengetahuan hewan yang akan disembelih. D. Menjauhkan hewan yang akan disembelih jauh dari hewan lainnya. E. Binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap ke arah kiblat dan lambung kiri berada di bawah. F. Leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. G. Kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. H. Mengucap basmalah. Kemudian alat penyembelih digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan dan minum, pernafasan serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Yang kedua, secara mekanik. Cara ini menggunakan mesin dan alat-alat modern. Cara menyembelih binatang dengan cara ini pada dasarnya sama dengan cara tradisional, yakni mempersiapkan peralatan alat penyembelihan atau pisau yang digerakkan oleh mesin terlebih dahulu. Sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri, pingsan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. C. Dengan mengucapkan basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. D. Setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang dikuliti dan dipotong-potong dagingnya. Cara menyembelih binatang dalam keadaan ghairu maqdur alaih. Binatang yang termasuk ghairu maqdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena sesuatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematian. Demikianlah pertemuan kali ini tentang penyembelihan. Untuk pertemuan yang kedua pada bab 1 akan kita bahas tentang kurban. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.